Akhirnya Watapri ya, wakil tetap RI di PBB waktu itu Bapak Desra Percaya, beliau menelpon Bu Rati akan jadi orang Indonesia pertama yang masuk ke Syria dalam misi ini. Ya. Selesai makan malam biasanya kami naik ke rooftop dan melihatlah roket yang berseliweran di atas kepala. Saya bilang, iya John ya, this is the symphony of life. Pada saat itu Pak Desra Percaya pernah telepon dan kedengaran suara peluru berdesing sana sini, terus kata, Bu Rati, are you okay? Yes sir. That's the symphony of my life here in Syria. Peacekeeper utamanya itu adalah to win the heart and the mind of the local people. Selamat datang di Vanita Naraya Podcast bersama saya Kania Cita. Di sini sudah hadir ada Mbak Rati, Halo. Tentara perempuan yang sudah beberapa kali ikutan misi perdamaian ya Mbak ya. Yeah. Jadi di sini tuh ceritanya kita pengen mengangkat nih ceritanya Mbak dalam kerja-kerja perdamaian ini, karena mungkin ada banyak orang di luar sana yang taunya dunia damai aja gitu ya, tapi sebenarnya nggak tahu ada orang-orang yang kerja di belakang itu. Yeah. Yang sebenarnya selalu ada tuh ya setiap saat orang-orang tentara, termasuk mungkin ada relawan juga ya Mbak dan lain sebagainya yang terlibat di dalam berbagai misi perdamaian. Nah di sini mungkin Mbak Rati bisa cerita dulu nih pengalamannya selama ini udah di misi di mana aja dan kayak gimana sih Mbak situasinya gitu. Iya, saya Rati Pusparini saat ini kolonel di Angkatan Udara Indonesia. Pengalaman saya pertama adalah di tahun 2008 dikirimkan sebagai military observer perempuan pertama. Jadi kita sebutnya WAN-TNI, wanita TNI. Yang pertama berangkat sebagai military observer. Saya bersama rekan dari Angkatan Darat pada tahun 2008 itu dikirim ke Kongo. 17 tahun yang lalu itu ya? Iya, ternyata sudah segitu lamanya ya. Jadi 2008 Januari, saya masih ingat 17 Januari kami berangkat dari Jakarta menuju Kinshasa. Selama 1 tahun penempatan saya di sana bersama 17 military observer, jadi 15 cowok dan 2 cewek. 2 aja tuh Mbak? Cuman berdua. Ya? Dan pertama, pilot project jadinya itu. Oh sebelum itu nggak ada perempuan yang belum terlibat? Ada perempuan sebagai military observer. Dan juga ada kontingen ZNI. Jadi kontingen kita yang satu kompi ini bekerja untuk membangun infrastruktur, terutama untuk kepentingan PBB, misi PBB. Jadi pada saat itu namanya MONUC ya, atau UN Mission in Republic Democratic of Congo. Di situ saya bertindak sebagai military observer selama 3 bulan, dan sisa penugasan selama 1 tahun itu saya di staf operasi. Jadi membawahi beberapa wilayah, membawahi beberapa brigade yang ada. Ini kita bicara militernya ya, karena saya militer. Di sanalah saya melihat bahwa peacekeeper itu bukan hanya militer. Ada polisi, ada civilian yang ada di bawah naungan PBB langsung. Di luar itu ada NGO dari berbagai negara dengan berbagai keterampilan atau kekhususannya ya. Ada yang logistik, ada yang kesehatan, samalah seperti badan-badan PBB. Di situ sebagai military observer tuh kita sebagai mata dan telinganya misi. Sehingga kita melihat situasi bagaimana kita mendengar bahwa di situ ada perampokan bersenjata. Kami datang ke sana untuk mencari berita karena perempuan sangat sedikit. Tadi cuma berdua kan dari Indonesia berdua. Di sana ketemu lagi ternyata di penempatan masing-masing tim site, sebutannya tim site itu di kota-kota kecil yang ada di sana di wilayah. Ada yang disebut green team site, itu fasilitas yang bagus. Sementara red team site itu yang fasilitasnya hampir bisa dibilang sangat minim. Bahkan mobile phone tuh belum tentu ada sinyalnya. Nah, sementara kalau di green tuh di kota besar, logistik aman, telekomunikasi lancar. Nah, itu. Kalau perempuan diusahakan ada di green site ya. 3 bulan di sana saya melihat, merasakan dan memperoleh nilai yang lebih kalau ada perempuan di tim site itu. Jadi saat kami pergi patroli itu lebih banyak perempuan yang datang. Kan katanya kalau dalam satu konflik bersenjata maupun konflik sosial, perempuan, anak-anak, dan orang tua adalah korban terbesar. Nah, jika ada perempuan peacekeeper di tim site itu yang pergi berpatrol, maka akan lebih banyak lokal perempuan yang datang.
Oh. Jadi local women atau perempuan-perempuan di desa itu tuh banyak datang terus cerita. Ya seperti kita lah. Kalau ada cewek kayak gini kan ngobrol lebih enak. Jadi connect gitu ya, karena ada. Kalau ada cowok mungkin agak ya? Ada hal yang tidak bisa saya share kan gitu. Iya. Nah itu sebelumnya berarti pada saat cowok-cowok aja yang turun, ya tuh terbatas. Mungkin banyak korban yang perempuan yang tidak akan itu mau mendekat. gak berbicara ya. Jadi ada kecanggungan ya. Apalagi kan dia juga culture-nya mirip kita juga sebenarnya di Kongo itu, perempuan tidak begitu gampang berbaur. Kalau sudah lihat laki-laki ya sudah perempuannya di balik layar seperti itu. Jadi setelah tahu dia, oh mama, dia panggilnya gitu, mama UN. Datanglah mereka banyak bercerita, saya harus berjalan kaki 10 kilo untuk satu jerigen air bersih. Hasil-hasil seperti itu kita laporkan. Sebagai mata dan telinganya misi, kami buat laporan bahwa di desa ini kejadian pada tanggal segini, salah satunya kita sebutin misalnya seperti fasilitas air bersih tidak ada. Kemudian yang kedua fasilitas kesehatan. Jadi kita ada bolak-balik kita nih kayak orang Betawi ya. Jadi kami datang melihat sarana puskesmas itu cuma bisa, ya Allah. Bagaimana mau sehat dengan kondisi seperti itu. Nah, itu akan jadi laporan kami. Diserahkan ke HQ-nya, nanti HQ yang melihat, oh ini masalah sanitasi, ini masuknya mana nih? Civil Affairs atau masuk masalah Human Rights? Nanti dia akan kirim nih ke UN agensinya. Coba kalau nggak ada UN agensinya, oke, NGO yang bekerja sama kita siapa? Sampaikan, jangan lupa nih desa ini. Dan kami juga menginformasikan ke satuan-satuan militer yang ada di lingkungan di sekitar situ. Kalau misalnya ada NGO yang lapor, datang ke tim set kami bilang, tolong dong bantuin, kami mau mengirimkan logistik ke desa itu, tapi pengamanannya meragukan. Kami akan koordinasi ke HQ akan memerintahkan kontingen atau kompi atau peleton terdekat militer yang ada di sana untuk sebagai pengawalan. Nah itu salah satunya. Itu di Kongo. Itu 2008 sampai 2009. Januari saya pulang Jakarta 2012 saya dikirim ke Lebanon. Baru 1 bulan di Lebanon, Syria pecah. Suriah ya kalau kita ya. Di Suriah kemudian kami dapat surat pemberitahuan dari UNHQ langsung di New York bahwa Major Ratih untuk dideploy ke Republik Arab Syria. Kebayang dong saat itu dengan berita TV yang menggambarkan namanya negara perang. Seberapa mengerikannya. Iya. Waduh. Kayak zombie lah selama 1 minggu persiapan tuh kayak sudah pokoknya packing apa semua udah disiapkan. Akhirnya Watapri ya, wakil tetap RI di PBB waktu itu Bapak Desra Percaya. Beliau menelpon Bu Rati akan jadi orang Indonesia pertama yang masuk ke Syria dalam misi ini. Ya. Oh siap Bapak, siap lahir batin ya Bu, siap. Tapi ada kontak keluarga dulu tuh Mbak? Ada sebelumnya, pada saat mau berangkat. Jadi saya sempat, sama bos saya pun bahkan orang Itali dia bilang, Rati, are you okay? If you don't want to go, just let me know. Saya bilang, Bapak tentara bukan sih Pak? Beliau kolonel, saya mayor gitu. Oh iya, saya tentara. Apakah ada pernah tentara bilang tidak untuk satu perintah? Saya tanya gitu. No way, that's me. I'm a military personnel, sir. Same as you. This is an order and we go. Beliau sampai geleng-geleng. Oh crazy. Oke, Rati, take care. Oke, sir. Berangkat perjalanan. Lebanon Syria itu sebenarnya bisa ditempuh dalam beberapa jam saja, tapi karena persoalan keamanan, jadi kami berangkat pukul 11 dari Beirut port atau pelabuhan Beirut untuk mengambil beberapa peralatan yang dibutuhkan di sana. Sampai di pintu masuknya Syria itu sekitar jam 1 siang. Jadi kan cuma 2 jam nyebrangnya. Tapi di situ sambil nunggu diizinkan masuk ke kota Damaskus jam 12 malam baru saya di ini. Jadi kebayang jam 1 siang sampai jam 12 malam, nothing to see, nothing there, nggak ada kantin, nggak ada apa. Ini sementara udah kelaparan, terakhir makan jam 11 siang. Akhirnya penjaganya kasihan. Mereka kan nggak bisa bahasa Inggris, karena tidak ada pelajaran bahasa Inggris mulai TK sampai universitas di Syria itu. Masuk Syria 3 hari saya hanya keliling aja seperti show of force lah. Ini UN ada di sini. Didatangin nenek-nenek di peluknya saya, orang ibu-ibu juga peluk. Terima kasih kamu di sini. Saya bisa tidur. Can you imagine? Sebelumnya kan seperti apa situasinya? Oh saya bilang, oke Umi. Oh, beliau memberi saya rotinya yang lebar-lebar
tampah itu dikasihnya gini. Baik-baik di sini, jaga kami di sini. Yes, Umi. Pada saat itu kolonel dari Maroko Angkatan Udara yang beliau mengenalkan ini Ratih dari Indonesia dengan inilah saya aman, dalam artian mereka merasa bahwa kita saudara sesama Muslim. Kalau bilang ya kalau saudara coba dengerin saudara kalau ngomong ya udahlah cukuplah perang itu nggak nyaman saya bilang. Jadi interaksi kami pada saat itu dengan kelompok-kelompok pemberontak yang ada di seputaran kota Homs dan juga pemerintahan Homs. Ya. Sampai gubernur itu guyon, pokoknya Ratih harus ada di sini karena satu-satunya cewek kan. Saya bilang, oh yes, sir, I will be here. Jadi setiap pagi kami keliling cari berita dari itu. Tapi di Syria agak beda ya, karena perempuan di belakang. Jadi saya harus berusaha masuk sampai ke dalam baru bisa ketemu perempuan ya. Kalau nggak hanya kelompok-kelompok ini aja, kelompok-kelompok bersenjata yang ada, baru sorenya ketemu sama gubernur, kita sharing, mana misalnya, Pak coba dilihat yang di sana ya. Penembakan banyak. Jadi saya sudah merasakan berada di dalam mobil berdua kawan saya dari Norway, dengan peluru di atas pesawat. Yang dari Norway ini perempuan juga? Laki. Oh, tapi berarti di satu troops yang ke Syria ini, ke Suriah itu perempuannya cuma... Waktu berangkat 15 orang, ceweknya cuma berdua. Saya dengan cewek Norway, dia di HQ di Damaskus, saya dikirim ke Homs. Jadi sisanya cowok semua. Cowok semua, cowok. Dan waktu itu kami hanya berdua dengan mayor dari Norway. Ditaruh di kamar jauh-jauh karena cewek kan. Saya bilang no way, saya mau di sebelah dia. Ini situasi perang kan, bukan situasi damai. Oke, akhirnya bayangkan 92 kamar bintang 5 hotel hanya dibuka 2 kamar untuk kami berdua. Dan dilayani penuh seperti mereka melayani tamu yang penuh. Jadi setiap malam saya makan lamb chop. Pagi saya bisa milih macam-macam apa. Jadi antara sisi kemanusiaan melihat masyarakat sekitar yang sulit untuk dapat makanan, sementara saya dengan berdua namanya Joni, makan dengan enak. Selesai makan malam biasanya kami naik ke rooftop dan melihatlah roket yang berseliweran di atas kepala. Saya bilang, iya John ya, this is the symphony of life. Pada saat itu Pak Destra Percaya pernah telepon dan kedengaran suara peluru berdesing sana sini, terus kata, Bu Ratih, are you okay? Yes sir. That's the symphony of my life here in Syria. Oh my goodness, Bu, are you okay? I'm fine sir. Something has changed? Yes. Jadi saya punya rasa. Jadi gini, seperti orang sudah di ujung tanduk gimana sih? So nothing to lose. Ya udah, saya laksanain, saya telepon orang rumah. Nanti kalau ada apa-apa, kalau saya yang telepon berarti aman. Kalau orang lain yang telepon berarti something happen untuk saya ke saya sendiri. Cewek dari 300 mil ops yang ada hanya 7. Itu dari berbagai negara. Masuk kemudian 10 cowok Indonesia. Lagi agak sulit memang perempuan. Itu jadi saya banyak berinteraksi dengan staf UN dari sipil. Aduh, aku bisa minta tisu nggak, batuk nih. Boleh. Soalnya kalau ngomong tentang WPS ini agak apa ya? Satu materi yang membuat saya begitu antusias. Dan saya ingin mengingatkan anak-anak muda Indonesia, banyak kok yang bisa kita kerjakan untuk ini perdamaian itu. Mau berdiri di belakang layar, mau maju sebagai peacekeeper seperti yang saya laksanakan, tidak harus berseragam. Civilian ada yang disebut UN volunteer, walaupun sebutannya volunteer tetap dapat duit. Kan nggak mungkin orang kerja nggak ada ininya kan. Maupun yang masuk di UN agencies atau di misi itu sendiri. Belum pernah ketemu cewek Indonesia satu, dia sudah berkeluarga, suaminya orang Pakistan di Kongo. Di Syria saya tidak ketemu, saya hanya ketemu orang Iran, orang Irak, orang Italia. Mereka yang memang keberanian untuk berpetualangan jauh dibandingkan perempuan Indonesia ya. Walaupun untuk kemampuan kita nggak kalah. Tapi keberanian untuk mandiri dan gerioran itu. Tadi tuh aku pengen nanya sih Mbak. Sorry. Iya, it's okay. Kan tadi jumlah perempuannya sedikit ya. Tadi misalnya kayak dari 300 military officer, 7 perempuan gitu kan. Itu karena memang kurang minatnya gitu Mbak. Maksudnya memang misalnya dari Indonesia ketika dibuka emang kebanyakan tentara perempuan nggak join, atau kesempatannya, atau sebenarnya agak ini juga. Pada saat saya di
Lebanon waktu sebulan pertama tuh sebenarnya ada 2 nama cewek Indonesia yang diajukan. Kita ngomongnya cewek ya? Boleh. Nggak apa-apa ya. Jadi saya dengan salah satu kawan dari Angkatan Laut. Tapi visanya dia nggak keluar. Jadi ini sesuatu yang agak apa ya? Kita seperti ya udah itu rezekimu yang berangkat, walaupun apapun yang begitu banyaknya peacekeeper yang ada di Lebanon yang mengatakan bahwa Rati you will have a very good life karena misi pertama, tapi tidak begitu juga. Jadi kawan segitu banyaknya yang diajukan, yang saat itu keluar visanya hanya saya sendiri. Jadi saya yang berangkat. Sampai Pak SBY pada saat itu minta untuk Menlu untuk lebih intensif untuk memperhatikan karena ini anak perempuan yang berangkat kan gitu. Yeah. Karena 3 hari itu saya benar-benar seperti anak hilang, berangkat pagi pulang malam, nggak ada yang bisa nembus. Hari keempat saya telepon Pak Desra di New York, Bapak mohon izin saya sekarang ada di Homs. Bu Rati, kita 3 hari kehilangan jejak Bu Rati. Sebenarnya saya ada di Damaskus Pak, tapi mulai jam 12 malam hanya sampai jam 6 pagi. Setelah itu kami pergi lagi terus seperti itu selama 3 hari. Dan pada saat itu masih cewek hanya 2, saya dengan yang dari Norway itu. Setelah 1 bulan kami hanya ber-15, di bulan kedua baru datang yang lainnya sampai sejumlah 300 totalnya dengan 7 perempuan itu. I see. Berarti ada kendala lain juga di luar dari mungkin tadi keberminatan, mungkin keberanian, tapi juga secara tadi sistemnya nggak tahu kenapa ada visa yang itu jadi segala macam juga. Apa ya kalau dibilang kayak sekarang adik-adik saya sudah. Jadi wanita TNI sampai saat ini sudah sampai berjumlah 1.004 atau 1.010 orang itu yang sudah berangkat misi. Di awal berapa tadi? Dari cuma berdua. 2 ya? Iya. Sekarang udah 1.000-an. 1.000-an. Berarti tersebar nih Mbak di berbagai daerah konflik? Iya. Jadi Afrika jelas yang paling banyak kan. Middle East-nya kita kan hanya Lebanon. Kalau Afrikanya tuh ada Sudan, sekarang sudah ditutup Sudan. Sudan Selatan tuh ada 2, Abyei, di mana kita punya Chief Simic pada saat itu, perempuan. Saat ini juga sedang berlangsung perempuan juga. Yang di Sudan juga ada Chief Simic. Ini satu keberhasilan untuk, menurut pendapat saya pribadi, dari 2 yang cuma comotan sekedar pilot project sampai bisa menjadi Chief Simic itu kan sesuatu keberhasilan. Itu Chief ini apa posisinya, role-nya seperti apa? Simic itu Civil Military Coordination. Jadi kalau ada agenda atau event yang banyak melibatkan baik itu dari UN mission sendiri maupun misalnya ada NGO yang bilang kami mau membantu untuk ini, apakah nanti misi mau membantu atau bahkan dari misi yang mau menyerahkan seperti misalnya kayak kawan-kawan kontingen Garuda itu yang di Kongo itu dia bikin landasan pesawat. Jadi bandara tuh yang bikin Indonesia loh ya. Kemudian pengamanan tempat-tempat upacara untuk mantan-mantan pemberontak Kongo yang kemudian bertobat menjadi tentaranya Kongo kan dididik. Itu ada perannya Indonesia banyak di situ. Nah, di Syria ini karena masih pada tahap kami hanya bertahan 4 bulan. It's getting dangerous untuk kami pada saat itu. Jadi PBB merasa terlalu risky too risky. Jadi ya sudahlah ditutup 4 bulan. Jadi kalau total terlalu deadly juga malah kehilangan personel aja nanti ya jadinya nggak ada progres kemana juga. Kalau kawan-kawan mengatakan bahwa aman nggak nih jadi peacekeeper, aman, sangat aman. Karena apa? Dipikirkan juga untuk UN personal safety nomor 1. Baru kemudian fasilitas. Bukan kita mengamankan mobil kita dulu, tidak. Manusianya dulu diamankan, baru fasilitasnya fasilitas pendukungnya yang diamankan. Jadi mungkin, nah ini adik-adik nih ya, anak-anak ya, kalau saya bilangnya anak-anak ya. Anak muda jangan takut deh. Tantangan di luar sana banyak. Kalau di Indonesia katanya lagi sulit, punya kemampuan bahasa Inggris. Yang penting skillnya adalah survive ya. Ya, dan mungkin ada yang memang punya minat juga terus untuk bekerja untuk perdamaian dunia ya. Karena daerah konflik sebenarnya terus ada gitu. Maksudnya kita mungkin hidup di Jakarta kayak gini aman-aman gini aja. Nggak tahu ya kalau yang namanya perang dan kekerasan itu masih terus berjalan aja di berbagai sekitar daerah. Bahkan di Indonesia juga ada, hanya karena bukan di pulau kita saja ya. Bisa dibilang kan Pulau Jawa bukan fokusnya di sini, kita jadi merasa aman-aman saja. Udah nggak ada tenang aja dunia padahal ternyata di luar ini
perdamaian itu belum menjadi kondisi yang universal yang Betul, semua orang itu alami ya. belum. Tetap masih ada anak-anak yang lahir di daerah di mana tadi Iya. roket berseliweran itu Iya. dan peluru Iya, berseliweran seperti itu sekarang Gaza dengan Israel itu juga Iya. ada katanya banyak di media sosial yang ternyata itu kan hanya ini juga ya hati-hati dalam artian menyikapi berita-berita yang terkait WNI di luar, tidak semuanya ini harus kita cari tahu dulu. Seperti saya waktu di Syria, karena 3 hari hilang kan, bahkan sampai dubes RI di Syria tuh memerintahkan anak buah beliau, staf beliau untuk cari ini kemana Mbak Ratih, ini kemana, kok nggak ada. Sampai akhirnya setelah saya telepon, baru dari New York mengirimkan nomor telepon saya ke beliau, terus staf beliau nelpon, posisi Mbak Ratih di mana? Oh sekarang saya di Homs Pak. Ya, setiap hari kami berkeliling tuh pernah ketemu orang Indonesia. Jadi tenaga kerja kita di sana ketemu saya, lihat merah putih, dia langsung peluk ibu sambil menangis, mau pulang, mau majikanmu baik Bu, minta kirim naik taksi dari sana 2 jam kan itu perjalanan ke KBRI ya. Di KBRI itu sudah ditampung begitu banyak tenaga kerja kita. Akhirnya dia kemudian saya kontak KBRI, Mas yang dari home udah baru sampai Mbak. Sih kita sebagai peacekeeper tuh bukan hanya membawa merah putih sekedar mensejajarkan diri dengan dunia lain ya, dengan negara-negara lain, tapi kita juga memperhatikan sesama warga negara di sana. Kan banyak tenaga kerja perempuan terutama di sana. Di apartemen kami atas itu, apartemen tetangga yang dari lantai atas suka ngirim teh, kopi. Bu, katanya nggak pernah lihat tentara perempuan. Bu, ini Bu. Ya Alhamdulillah, Masya Allah. Saya bilang. Pada baik. Iya, jadi masih itu saya bilang, kamu kenapa kok di situ terus? Kalau Tuhan saya pergi kan saya dikunciin. Jadi dia hanya satu lingkaran di ini itu saya bilang, kamu nggak pengen pulang? Pengen Bu, ya sudah nanti kalau itu boleh sampaikan ke tuan kamu untuk ngirim ke KBRI. Di KBRI sudah banyak orang. Jadi situasi pada saat itu kan pengamanan. Yang diutamakan pertama keluarga besar dari KBRI, kemudian tenaga kerja kita, terus itu bergelombang mahasiswa semua. Jadi untuk pulang tuh, pada saat kami bertugas pun kalau lihat kadang kita ketipu sama orang Filipina ya, mirip ya. Mereka berjilbab juga karena bekerja di sana kan. Indonesia, no I'm Filipino. Oh I'm sorry saya bilang. Jadi kalau ada Indonesia saya deketin, saya tanya dulu mau pulang nggak. Kalau di Syria dan di Lebanon agak beda situasi dengan di Kongo ya. Kalau di Kongo itu dia mau untuk ini, kalau di Syria di Lebanon lebih kepada mereka tuh tidak pernah nampak dalam keseharian. Iya, dan tadi kan juga kondisinya bahkan Syria tadi cuma bisa 4 bulan juga. Iya, kalau hanya Kongo bahkan bisa sampai 1 tahun. Dan jadi itu sampai sekarang kita masih ada berarti misi di Kongo. Masih. Di Lebanon gitu. Kongo itu dari tahun 60 loh. Kalau Lebanon kita baru tahun 2006 kalau nggak salah. Lebanon. Kita sudah mulai waktu itu Mas Menteri Menko Mas AHY itu sempat itu berangkat juga beliau pada saat itu. Kayaknya letnan nih masih mungkin ya. Jadi banyak sekarang tentara Indonesia darat, laut maupun udara. Sekarang kita punya yang satu pasukan khusus, yang itu termasuk yang female engagement team itu masuknya di pasukan khusus hanya ada di Kongo. Karena di situ yang paling riskan kan. Jadi kalau pernah nonton film-film Amerika yang cewek-cewek jalan mendatangi masyarakat, cari berita, nah modelnya seperti itu. Itu ya. Itu yang dikerjakan. Iya, jadi mencari informasi juga harus hati-hati dengan keamanan diri. Karena nomor 1 itu kan keamanan diri. Jadi jangan takut kerja di PBB, di misi PBB, baik juga di NGO. Kalau NGO mungkin harus lebih sering memperhatikan. Kalau di misi kan kita under surveillance dari tim pengamanannya kan. Tapi kalau NGO kan berdiri sendiri. Nah, itu lebih sering mendekatkan diri. Jadi perlunya kita dekat dengan sesama warga negara itu ya gitu. Jadi kita tahu, oh Mbak di mana? Saya di sini Mbak. Oke. Nah kalau ada apa-apa kabarin ya. Jadi itu hampir sama lah. Makanya anak muda Indonesia jangan takut, cewek, cowok, ayo kalau ada kesempatannya diambil. Ikutan peace. Ini apa nih istilahnya peacekeeping mission, Mbak? Ya, kalau yang saya sebutkan tadi disebutnya peacekeeping mission. Ya. Itu dari UN ya berarti. Dari UN, langsung under UN. Kalau misalnya anak-anak atau adik-adik semua kepingin bisa di NGO itu atau IO International Organization ICRC yang seperti itu bisa a lot things to do gitu loh, nggak cuman yang military atau yang police, tapi yang civilian juga ada. Jadi jangan takut. Dia bilang, kita kan bukan tentara atau kita kan bukan polisi, jadi nggak bisa. No, civilian bisa. Justru mereka jumlahnya lebih besar dibandingkan tentara.
Nah, Mbak, soal peacekeeping ini kan aku tahu ada agenda global ya yang disebut WPS itu kan, Women, Peace and Security. Jadi pengen lebih banyak perempuan terlibat di dalam kerja-kerja seperti ini, kerja-kerja perdamaian. Nah, Mbak Rati sendiri sebagai salah satu di dalamnya, military personal, tadi Mbak Rati juga cerita sebenarnya volunteer juga bisa. Dan elemen-elemen lain juga bisa terlibat sebenarnya di dalam ini. Yang mau aku tanya tuh, apakah memang keterlibatan dengan lebih banyak perempuan ada di dalam misi seperti ini tuh ada input baru yang maksudnya menambah efektivitas atau ini gitu Mbak terhadap misinya? Seperti apa Mbak? Mungkin bisa diceritain. Kalau saya bilang memang bahkan UN atau PBB sendiri ya setiap kali mengirimkan permintaan kami butuh orang untuk mendukung dari tentara Indonesia misalnya. Women Armed Forces is encourage to join. Ya, spesifik selalu. Kalau mereka menawarkan tuh lebih banyak perempuan. Karena apa? Disadari bahwa dengan semakin banyak perempuan di misi, di daerah misi, akan semakin banyak informasi yang kita terima. Oh, karena orang-orang lebih terbuka tadi ke dan kemudian personal perempuan. Pendekatan kita ke local women. Sehingga menguatkan mereka secara ekonomi. Jadi perempuan sebagai apa sih katanya detektif dan stalker terbaik ini kayaknya itu berlaku paling ahli ya dalam menggali informasi. Kemudian korban-korban gender based violence itu. Oh iya, karena korbannya juga ada perempuan kan lebih banyak. Mereka berani ngomong kalau itu perempuan. Oh, berarti karena itu ada juga data ya Mbak, sejak personal perempuan di peacekeeping mission lebih banyak, katanya data untuk harassment dan kekerasan itu kekerasan seksual, kekerasan gender itu jadi lebih tinggi. Itu bukan gara-gara kasusnya naik, karena hanya banyak yang mau ya, jadi lebih tercatat ya. Si korban mau bercerita. Sebelum-sebelumnya enggak. Jadi kita membantu local women itu punya satu organisasi yang fokus untuk perempuan. Jadi, ayolah kita korban tapi jangan terpuruk. Yuk, ada yang diajarinnya jahit, diajarin apa istilahnya kerajinan-kerajinan yang biasa dia jual. Jadi kembali lagi nanti begitu laki-lakinya, bapaknya, pamannya semua mati kena karena perang. Mereka gimana? Mereka yang bertahan kan, mau nggak mau berjualan atau bekerja di mana. Atau menjadi volunteer di sini yang kemudian dibayar dengan makan atau keperluan sekolah anaknya. Itu hanya bisa istilahnya bisa jalan dengan mulus kalau banyak perempuan yang terlibat di dalamnya. Makanya ada kata mereka tuh kalau kami di sama peacekeeper, strong woman, strong world. Jadi ya, seperti itu. Dalam 3 misi yang saya alami, dalam berbagai event yang saya terekspos dengan dunia WPS di level internasional, semua selalu bercerita bahwa dengan semakin banyak perempuan terlibat di WPS, semakin banyak segi positifnya gitu. Ya mungkin ada beberapa yang bilang, perempuan tuh biasanya ngerepotin, wait. Perempuan yang mana dulu? Kan nggak mungkin kita ngerepotin kalau generalisasi. Kalau di misi kan nggak mungkin perempuan ngerepotin kan. Yang bisa sampai ke situ, yang udah bertahan juga di dalam track itu pasti udah punya skills. Paling tidak skill untuk survive-nya dia sudah tidak akan merepotkan orang lain. Itu berarti aku pengen zoom in dikit untuk sisi politiknya sih. Tadi kan Mbak Rati sempat bilang dulu awalnya kan keterlibatan perempuan cuma misalnya sebatas kayak dalam personel misinya, tapi sekarang udah sampai tadi chief coordination tadi CIMIC ya kan, civil military coordination misalnya. Itu bagaimana sih perempuan bisa mencapai jabatan strategis misalnya di dalam field ini gitu Mbak? Jadi kalau di tentara sendiri dimanapun saya ketemu dengan kawan-kawan dari negara maju pun mereka juga bintang 4, posisi ini, tapi masih dalam, mereka pun struggling untuk menunjukkan bahwa perempuan tuh bisa kok. Jadi kalau kami sendiri dari perempuan militer ini mengatakan, can you do it? Yes, give us chance. Train kami, latih kami untuk melakukan itu. Kami akan tunjukkan bahwa kami mampu. Kadang tuh nggak bisanya karena belum ada kesempatan untuk mencobanya. Jadi kesempatan. Seperti kita Indonesia kan tidak ada perempuan kombatan. Jadi nggak akan mungkin ada di front line itu tentara perempuan itu nggak akan mungkin. Sementara beberapa negara maju, mereka maju juga ikut. Nah, ya sudahlah, itu kan karena ininya mereka. Kalau dari kata-kata kami yang tentara bilang, ya di mereka kan personel yang mau jadi tentara terbatas. Sementara di Indonesia banyak sekali yang masih, ya kembali lagi culture ya, bahwa tentara itu adalah dunianya laki-laki.
Jadi kalau kami di One TNI banyak sekarang sudah kami punya bintang yang kepala pusat psikologi TNI. Jadi dokter, hakim itu sudah ada yang bintang juga sampai bintang 2 terakhir almarhumah. Kemudian di darat juga banyak hukum dan kesehatan yang banyak, tapi untuk posisi-posisi yang terkait satuan tempur masih belum. Jadi yang seperti itu, karena kenapa sekarang kita sudah punya taruni perempuan kan di Akmil, di AAL, di AAU. Kalau itu kesempatan itu sudah mulai terbuka lah, sedikit karena kan untuk merubah seperti mereka yang di negara barat enggak lah. Culture kita belum sampai mendukung ke sana. Jadi perlahan tapi pasti itu ada kemajuan, seperti contoh dari 2 orang sekarang sampai 1.000 ya, orang. itu, ya. Jadi sosialisasi ini juga perlu kepada keluarga, kemudian teman kantor, bahkan atasan bahwa mengatakan bahwa di misi itu bukan yang repotin One TNI itu. Kita bertanggung jawab dengan masing-masing. Toh pekerjaan kami di sini kan juga tidak beda jauh sama sana, hanya lingkungannya yang berbeda. Yang seperti itu. Jadi ayo siapa saja, saya Mbak Akania juga kalau kepengen boleh. Bisa ya? Bisa, kenapa enggak? Tapi nggak harus full time lama gitu, nggak harus ya Mbak? Bisa kayak 1 misi berapa bulan gitu bisa? Kalau untuk civilian tuh ada kayaknya ada masa ininya, ada yang fixed term yang sebagai pekerjaan tetap, ada yang masa kontraknya berapa. Kalau nggak salah untuk UNV yang saya pahami itu 6 tahun. Oh senang kok kalau sudah di dalam, serius senang. Berarti minimalnya 6 tahun tuh Mbak komitmen. Itu yang itu. Tapi ada yang 6 bulan, tergantung posisi-posisi yang mungkin 6 dilamar. bulan kayak bisa tuh aku. Bisa. Pergi ke Kongo aku 6 bulan doang. Kalau yang penting gini, kemauan untuk mampu beradaptasi dulu lah. Kan namanya dunia misi, beda lah sama Jakarta. Kalau, iya, bahkan beda ya kehidupannya harus adaptasi. Biasanya shocknya di situ. Iya. Kita untuk keluar saja harus berpikir kan. Tapi secara finansial Mbak Rati bisa bilang itu decent ya? Iya, nice. Bukan nice lagi, nice. Nice ternyata guys. Oke, bisa nih untuk mewujudkan perdamaian dunia ya. Bisa. Silakan loh gitu ya. Kita dan makin banyak terus sebenarnya yang dilakukan juga, terutama tadi perempuan pengen lebih banyak terlibat juga. Laki-laki juga bisa ya kan, direkrut juga masih tetap direkrut, tapi sekarang lebih banyak lagi lah perempuan udah bisa terlibat gitu ya Mbak, dan bahkan di posisi-posisi strategis. Perempuan sekarang juga kan nggak kalah ya kemampuannya ya kalau kita bilang ya. Jadi yang dulu mungkin kita nggak terlalu lah IT itu dipahami perempuan zaman saya ya, nggak banyak. Sekarang jago-jago tuh, lihat anak kecil-kecil aja udah pandai dia nge-game yang macem-macem. Kalau itu terus ditelateni sampai dia besar nanti sampai ini akan punya kemampuan yang beda kan. Nah sementara zaman sekarang semakin maju ya larinya cuma main cek gini doang kan. Udah nggak lagi perang dengan bedil di depan lagi kan modelnya nantinya. Jadi banyak hal. Sekarang tinggal do you want to do it or not. Jadi sebenarnya physical strength juga udah nggak menjadi hambatan juga gitu Mbak ya, karena banyak pos-pos lain juga yang jadi bukan harus dikerjakan sekarang. Peacekeeper tuh bukan yang berperang maju perang di depan lo ya, bukan lo ya. Bahkan yang militer pun kita lebih kepada self defense, bukan yang agresif untuk melawan, menumpas, bukan. Self defense. Kita mengamankan masyarakat. Jadi katanya peacekeeper utamanya itu adalah to win the heart and the mind of the local people. So bisa dijabarkan ya, memenangkan hati dan pikiran lokal penduduk lokal. Kalau kita sudah ngambil hatinya dia kan gampang kan kita, dalam artian transfer knowledge-nya. Ini loh kayak gini loh. Ini dan itu jagoan ya harusnya. Perempuan harus jago. Lebih jago gitu nih. Harus. Ini nyari informasi jalur gosip tuh Mbak. Betul. Jadi yang saya rasakan gitu. Jadi saya cuma duduk, ada penterjemah, kemudian ibu-ibu tuh datang cerita. Duduknya ini di mana Mbak? Duduk di mana aja, mau lesehan, mau di bawah honai, kan dia mirip kayak di Papua ya. Jadi ada honai yang terbuka, yang ya macam kita kayak pendopo lah ya kalau di kita. Jadi duduk aja di situ. Duduk aja dia datang datang pertama 1, 2, terus dipanggil sama penterjemah. Saya biasanya manggilnya anak kecil-kecil sih. Come here, hi girls. Nanti ada yang deketin saya, anak sekolah pegang-pegang baju saya, dia bilang, Mama, one day I will be like you. Wow. Saya cuman wow. Dan tim leader saya bilang, Rati don't cry. Karena touching banget ya. Anak kecil dia bilang, suatu hari saya ingin seperti kamu. Saya mau membuat Kongo aman. Saya mau menghentikan perang ini. Yes, you will be
much better than me. Karena Indonesian peacekeeper, dimanapun berada kita sebagai ambasador Indonesia, role model untuk lokal girls ya. Jadi anak-anak perempuan yang kecil, yang dewasa, itu untuk melihat bahwa oh, perempuan ternyata bisa ya di militer. What's next buat Mbak Rati? Tadi kan setelah udah misi terakhir tuh Suriah ya? Lebanon terakhir. Lebanon ya? Oh jadi dari Suriah tuh balik ke Balik ke Lebanon Lebanon lagi, lagi. balik ke Indonesia lagi berarti tahun berapa tadi Mbak? Saya 2012 Maret di Lebanon baru 1 bulan, dipindah ke Syria 3 bulan, pulang ke Indonesia 2 bulan, berangkat lagi ke Lebanon 1 tahun. Oh jadi di Lebanon sempat 1 tahun? 13 bulan jadi totalnya. Oke. Nah, di situ di posisi yang berbeda dan menjadi seperti apa kalau di swasta ya. Jadi ruang komando dan saya menjadi perwira jaganya. Oke. Ya sampai nginep, ya sampai kayak piket gitu juga kayak cowok-cowok juga. Kalau di PBB nggak beda ya. Nggak beda ya. Kamu perempuan, kamu laki, kamu peacekeeper, kamu melakukan tugasmu the same. Sama ya tugas-tugasnya. Terus Mbak Rati balik dari Lebanon, apa yang kemudian Mbak Rati kerjakan sampai sekarang nih gitu? Ya kembali ke Ruang rutin, berkaryanya, rutinitas di militer. Tapi ada kaderisasi Oh, jelas. tentara Jadi, perempuan generasi berikutnya gitu ke nggak? adik-adik saya selalu memotivasi mereka, grab the chance ya. Jadi kesempatan tuh nggak pernah datang 2 kali kan. Iya. Jadi begitu dibuka nih bahwa dibutuhkan TNI atau WARA kalau saya wanita angkatan udara untuk posisi ini. Kamu memenuhi syarat nggak? Memenuhi syarat, daftar. Lakukan seleksi, begitu kamu dinyatakan lulus, kamu bekerja dengan yang baik, sehingga orang mengatakan, oh iya, WARA atau TNI yang dikirim tidak malu-maluin. Mereka bisa menunjukkan bahwa ternyata mereka mampu. Kembali lagi, itu kesempatan sudah dikasih kan. Kalau itu tidak dimanfaatkan, bagaimana dong? Nggak akan ada regenerasi, nggak akan ada anak muda-muda. Tapi begitu saya kemarin dengar dari PMPP, sudah 1.000 lebih Bu. Mendekati 1.010 atau 1.020 lah, sekitar segitu. Masya Allah dari 2008 yang hanya berdua loh ya. Itu. Berarti udah berkembang banget ya? Berkembang banget, dan Kemlu sebagai tim ya. Jadi di situ kan ada Kemhan, ada Kemlu, ada Polhukam, ada Mabes TNI, ada Mabes Polri yang terkait dengan misi ini. Kalau memang ini justru kami pengen lihat diplomat Indonesia itu seperti ada beberapa diplomat Eropa yang ikut terlibat. Jadi semacam kayak trainingnya mereka in the field gitu. Negosiasinya ini. Nah itu perlu. Jadi perempuan-perempuan nanti, perempuan Indonesia yang hebat-hebat ini, jika punya keinginan berkecimpung sebagai peacekeeper, coba tingkatkan kemampuan untuk bernegosiasi. Itu perlu. Karena di dunia konflik kan pasti ada 2 pihak yang berbeda pendapat. Nah, kita kan selalu, namanya peacekeeper kan ada di tengah-tengahnya. Bagaimana menjadi mediator atau negosiator bagi mereka berdua itu. Saat ini tapi udah ada belum Mbak yang misalnya untuk perempuan tapi dia negosiator yang emang ada di dalam pusaran konfliknya? Ada, gitu? tapi tidak karena kan tim ya. Kalau itu tim ya, tidak perseorangan gitu. Jadi kalau dalam tim biasanya dari tim intelijen yang masuk ke sana atau tim operasi. Nah, yang saya rasakan di 3 misi sebagai tim operasi itu ya lebih kepada perencana kalau saya itu. Jadi merencanakan operasi penyelamatan, merencanakan operasi konvoi untuk logistik, pengamanan logistik, yang seperti itu. Ya. Itu untuk operasi. Kalau intelijennya kan dia bisa banyak bidang. Nah perempuan kan ada di Indonesia, jago kok, banyak kok intel-intel Indonesia. Ya kan? Baik polisi maupun tentaranya. Yeah. Sipilnya ya belum ya, ini juga belum, nanti apa ASN-nya di tentara atau di kementerian yang memang bisa, kenapa enggak, hanya mungkin lebih kepada skill untuk pengamanan diri. Kalau tentara namanya dilatih ya untuk itu kan, jadi sudah ada, tapi sekali lagi saya bilang, Mbak Kania kalau tertarik aman. Karena apa? Personal safety selalu nomor 1 di setiap misi PBB. Bahkan NGO yang ada di dunia misi juga pasti akan mengedepankan itu. Karena berat kalau ada apa-apa dengan personel. Yeah. Dan buat misinya kan butuh jangka panjang ya. Jadi ya, ini kan tidak hanya yang dalam 1-2 tahun ya. Kongo ini dari tahun 60 loh. 50 malah kalau nggak salah. Kita sudah tahun 60-an kita sudah kirim pasukan. Berarti Lebanon 80-an ya Mbak mulai? Kalau Lebanon 2006 kita baru mulai. Jadi serangan Israel yang di 2005 atau 2006 itu baru kita mulai masuk. Sekarang ada kayak gini ya, entah situasinya. Kalau dulu zaman saya seperti berlibur di rumah nenek. Enak di Lebanon, enak sekali. Tempatnya bagus, sejarah juga, Khalil Gibran itu di sana.
Jadi kesempatan untuk melihat dunia luar itu lebih luas kalau kita bergabung di Peacekeeper. Oke, ini kayak udah banyak sih yang teryakinkan, Mbak. Ini berarti harus pada buka website apa? Harus. Atau cari taunya kemana, Mbak? Kalau saya bilang ada di websitenya PBB. Itu kalau untuk vacant position Inspira namanya. Jadi kita harus akses dulu daftar ya. Atau kalau mau yang umum ada unjobs.org. Sampai apal karena saya juga masih suka browsing. Kayaknya sambil ngasih kesempatan ke adik-adiknya Mbak Ade juga tadi ya. Jadi saya suka menginfokan. Udah ratusan adik-adiknya nih yang udah tersebar di mana. Bangga. Dan saya justru kepengen ngeliat karena civilian ada beberapa yang saya kenal perempuan jago-jago loh. Jago-jago. Sekarang ada satu udah ke Sudan, itu udah berapa negara Afrika itu, Mbak Enok tuh orang Makassar itu, orang Bugis ya, orang Bugis itu. Jadi berani sekali, hebat civilian lo ya. Dan saya rasa Mbak Kania maupun kawan-kawan kalau memang eager ya, to learn more, coba buka. Nanti lihat ya di situ, ada kan dia requirement pendidikan, requirement pengalaman. Biasanya orang namanya ngelamar kerja kan seperti di Jakarta juga. Ya, ada eligibility-nya ya. Ya, ini ada satu opsi lagi nih untuk teman-teman bisa berkarya nih. Dan sekaligus membantu improvement terhadap kemanusiaan gitu. Karena ini kerja-kerja perdamaian. Memang sisi waktu pertama kali saya bekerja di Kongo sebagai peacekeeper, saya tuh merasa gini, apa yang saya siapkan RENOP ini ternyata berdampak langsung ke masyarakat. Itu rasanya tuh di sini tuh kepuasannya beda dengan pekerjaan keseharian saya di militer. Yeah. Oh, ternyata yang tak kerjain ada hasilnya ya. Dan langsung merasakan, melihat gitu loh. Mereka sampai, makasih ya sekarang logistik sudah aman di desa saya. Itu makanan gitu ya, suplai obat kan, segala kalau mereka dikepung sama kelompok bersenjata kan otomatis nggak bisa masuk yang lain. Kami yang masuk. Peacekeeper yang masuk ke sana, supply banyak, kan makan dia, hidup dia jadinya, atau menyelamatkan mereka untuk mengeluarkan mereka dari konflik bersenjata di wilayahnya, itu kan juga menyelamatkan hidup orang, jadi rasanya itu beda. Dan saya yakin Mbak Kania dan Mbak Mas yang lain, go for it, harus berani keluar dari zona nyaman, ya itu dulu. Karena kalau enggak susah, karena daerah misi loh ya, bedakan. Ini bukan Jakarta, bukan Surabaya, bukan Bandung yang apa-apa ada. Cilok aja nggak ada di sana. Ya, kalau mau gorengan tuh terpaksa bikin sendiri. Karena kan kita tidak disarankan makan makanan itu dengan kapasitas kesehatan dan segala. UN kan lebih tahu. Ya itu personal safety kan, tetap nggak boleh jajan sembarangan. Itu karena ada kejadian, jadi ikut jajan ternyata terus kayak macam kaget aja keracunan. Tapi kalau yang herannya peacekeeper Afrika ya, it's okay, mereka bisa makan bareng. Kita kadang ngiri gitu, pengen apa aja ya. Apa aja. Jadi saya ke pasar sama kawan-kawan yang militer dari negara lain, banyak kan negara Eropa gitu. Bau ikan goreng kan enak ya. Dia gorengnya pakai panci. Oh my goodness, Rati, go home. Oke, kita beli ikannya. Terus dimasak. Saya bilang lain rasanya. So tahu emang kamu makan, ciumnya baunya kan beda ya, aromanya kan sudah beda. Bayangin masuk pasar aroma ikan goreng loh. Kebayangkan cuma nasi anget, sambel, lalap ya. Aduh, ada timun, bisa lah bikin sendiri. Itu memang harus survive ya. Begitu saya bilang, no Rati, no. We buy fish, we cook by ourselves. Jadi kalau mereka lebih hati-hati ya, kalau kita rada bandel lah. Dan kuat kok, nggak apa-apa kok. Buktinya nggak apa-apa, kan gitu. Nah, kembali lagi, berani keluar dari zona nyaman, ambil kesempatan itu, tunjukkan bahwa you can do it, that's it. Nothing else. Terima kasih Mbak Rati udah mampir ke Wanita Naraya. Mudah-mudahan nggak kapok, mungkin nanti lain kali bisa mampir lagi juga boleh. Di sini. Kalau cerita sama saya 7 hari 7 malam nggak cukup. Iya, tapi udah bilang di awal nih 5 jam juga bisa. Cukup. Duh, algoritma YouTube-nya segini dulu ya Mbak. Thank you banget Mbak Rati. Sama-sama. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih semua yang udah nonton. Jangan lupa like, share videonya dan subscribe juga channelnya Wanita Naraya. Bye. Bye.